Ada alumni pesantren, semuanya adalah sarjana dan semuanya penghafal Al-Quran 30 juz. Itu adalah kekayaan terbesar dari Allah. Dan begitu yang saya terapkan kepada anak saya. Anak saya baru satu, alhamdulillah sekarang sudah juz 29 untuk hafizul Quran, mungkin di luar kepala. Ya, jadi berada di pesantren di Kabupaten Sinjai. Nah, kalau saya baru satu anak, sebenarnya Ustaz Askar lebih senior karena dua anak. Gue 5 anaknya berarti beliau lebih senior, ya lebih tua dari saya kalau dari sisi anak. Ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, yang kedua kita bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Hadirin hadirat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kajian Islam selalu kita kalau ada takziah selalu diingatkan terkait dengan ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saya coba mempersingkat saja. Ternyata dalam kajian Islam itu Bapak Ibu ada 5 bentuk caranya Allah menguji kita. Kama tu jinju anak-anak tak pun nasikolai, tidak bisa itu anak-anak tak naik kelas tanpa melewati sebuah ujian. Tidak bisa langsung naik dari kelas 1 langsung kelas 2 tanpa ada tahapan ujian. Kecuali ini di musim corona tidak ada ujian nasional. Jadi 10 tahun 20 tahun yang akan datang, kalau ditanya itu anak-anak tak tahun berapa utama kau SD, SMP, SMA, mungkin dia lupa, tapi yang jelas saya ingatnya itu saya adalah alumni corona. Ya, kenapa? Karena tidak ada ujian nasional. Ya, tidak ada ujian nasional. Nah, yang jelas setiap kita melewati satu tahapan ujian dalam kehidupan kita. Yang paling pertama adalah Allah akan menguji kita dengan berbagai macam bentuk perintah. Ya, kan menjadi sembahyang, puasa, zakat dan seterusnya. Artinya apa? Ketika orang beriman tidak bisa melewati tahapan perintah itu dengan sabar, maka dia tidak bisa lolos ujian. Ya. Yang namanya perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala itu berat kalau tidak diawali, tidak dilandasi dengan kesabaran. Karena kadang-kadang Bapak Ibu, perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala begitu juga larangan kadang-kadang tidak cocok, tidak sesuai dengan akal. Tidak sesuai dengan akal. Tapi kalau kita mampu berniat ikhlas karena Allah, sabar melaksanakan, pasti bisa. Contoh, melaksanakan perintah puasa di bulan Ramadan, Pak. Kalau bukan karena ikhlas susah. Tapi kalau kita niatnya ikhlas, berapa ratus orang, berapa ribu, berapa juta orang, Pak, tidak bisa tidak minum kopi kalau pagi. Tapi kenapa bisa tahan kalau bulan Ramadan tidak minum kopi? Kenapa? Karena niat awal ikhlas melaksanakan puasa. Berapa banyak main cuma pak kaluru talala kules tidak bisa hidup tanpa rokok. Tapi kenapa kalau siang hari bulan Ramadan mampu meninggalkan rokok? Kenapa? Karena niatnya ikhlas mau beribadah. Maka kalau ada orang Pak yang sudah tidak bisa melanjutkan puasa, berarti keikhlasannya dipertanyakan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ujian untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang memang perintah itu harus dipaksa-paksa Bapak Ibu. Ya. Ini yang disebut dalam tingkatan Islam namanya mujahadah, berjuang. Yang dunia berjuang, berjihad Bapak Ibu, tidak mesti kita yang namanya berjuang melawan orang kafir. Tidak mesti bilang pergi di Palestina berperang. Tidak mesti pergi membunuh orang kafir, karena di sekitar kita tidak ada orang yang mengganggu agama Islam. Tetapi yang namanya berjihad, kesungguhan kita melaksanakan perintah. Jangan sampai hanya mampu keliling lapangan 5 kali, 10 kali, tapi ternyata tidak mampu melewati, mendatangi masjidnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kita marah-marah karena Menteri Agama itu melarang mengeraskan suara speaker masjid, menyamakan azan dengan suara anjing. Kita marah, kita tidak suka, kita marah sama Menteri Agama, tapi ternyata kita tidak pernah datang memenuhi panggilan azan. Buat apa marah kalau ternyata selama ini juga kita tidak pernah mendatangi masjid? Ya, kita punya hak untuk marah, tapi yang lebih penting daripada itu, mana buktinya kita betul-betul memenuhi panggilan Allah Subhanahu Wa Taala untuk azan? Jangan-jangan kita hanya Islam Facebook, jangan-jangan kita hanya Islam di atas WA, hanya di media sosial, tapi pada kenyataannya kita tidak pernah kelihatan batang hidung di masjid. Saya tidak membela Menteri Agama, tapi paling tidak mengajarkan kepada kita bahwasanya yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala adalah bagaimana agar kita supaya dekat ke rumahnya Allah Subhanahu Wa Taala.
Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini poin pertama. Ujian kita adalah untuk melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, melaksanakan zakat dan seterusnya. Kalau bukan karena Allah berat. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah kalian kuperintahkan kecuali untuk beribadah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu. Yang kedua adalah ujian untuk menghindari yang namanya perbuatan dosa. Ya, perbuatan dosa. Bagaimana maksudnya Bapak Ibu? Kadang-kadang dosa itu dihias-hiasi oleh setan baik. Ya. Coba saya kasih contoh. Kalau orang mau menikah, Pak, baru mau melamar, si kurang jodoh dipakai. Uang panai, uang belanja, uang nyerang-nyerang, uang ongkos pengantin, sampai seterusnya banyak biaya. Kalau mau murah, tidak usah menikah. Datang saja ke Jalan Nusantara Makassar, cuci botol 50.000, selesai urusan. Selesai urusan. Ya. Pacari saja anaknya orang pakai, kalau tidak suka putus. Wa na'udzubillahi min dzalik. Ya. Tapi yang namanya Islam menghindari yang namanya larangan, Pak, itu betul-betul ujian. Tidak semua umat Islam mampu menghindari yang namanya larangan. Karena kadang-kadang perintah dan larangan tidak cocok dengan otak. Lebak ya jenner ribalat talamaki sambayang di masjid ya. Maki pergi di masjid sholat, di tengah jalan kita sudah berwudu di rumah, di tengah jalan kita keluar angin, kentut, batal. Sampai di masjid kita perbaharui wudu. Apa yang dibasuh ketika berwudu? Muka, tangan, kepala, kaki. Kalau otak yang mau dipakai, Pak, kenapa muka yang dibasuh air? Kenapa muka ini yang di belakang? Nah, yang bikin batal wudu ini yang di belakang keluar angin. Kenapa mesti yang dibasuh muka? Kan tidak cocok dengan akal. Makanya dalam melaksanakan perintah menjauhi larangan, jangan mendahulukan akal, tapi dahulukan dulu yang namanya dalil nakli, sesuai perintah Allah, sesuai larangan Allah dalam hadis, dalam ayat, dan jangan menggunakan akal lebih dahulu. Saya, Bapak Ibu, pernah ceramah di daerah Karama, desa Karama, kecamatan Rilawale. Saya ceramah malam terakhir, diprotes oleh seorang jamaah. Kebetulan yang protes itu orang tua. Ya. Dia menyatakan, "Nak, barusan ini ada penceramah, saya protes. Mudah-mudahan bisa dijawab, karena 2 malam itu protes penceramah seluruhnya tidak bisa karena jawab." Bilang, "Bedah, jago-jago nih perkutanan dan bapak. Karena tidak bisa najawab ustaz 2 malam sebelumnya." Saya bilang, "Kenapa itu Pak? Apa pertanyaan tak?" Bilang, "Saya itu, Nak, rajin ke masjid, rajin sholat, rajin kadang-kadang jadi imam, tapi salat duhur, sama asar. Kalau maghrib tidak mau, karena besar suara. Ya. Saya itu, Nak, rajin dulu memang saya nakal. Semua larangan Allah saya tinggalkan nih, tidak berjudi, Mak, tidak mabuk, tidak sabung ayam, Mak. Tapi saat masih ada satu larangan Allah saya lakukan. Apa itu? Saya tidak mau berhenti minum. Yang lainnya saya terhentikan. Saya sudah tobat. Kecuali minum, saya tetap minum. Ya. Minum tua. Saya tanya, kenapa kita tidak mau berhenti, Pak? Apa alasan tak? Bilang, kalau yang mencuri, yang berjudi, sabung ayam memang tidak cocok akalku. Tapi kalau minum tua, saya tidak cocok dengan ayat Allah. Saya tidak setuju itu. Bilang, di mana letak tidak setujunya, Pak? Bilang, yang kukutak nanti ustaz, ke ruang bani kukutak nanti ustaz, tidak kudapat jawabannya. Menurut saya, ini tidak adil. Asalnya itu tua dari Indru. Indru itu gimana namanya, Pak? Ibu? Indru. Ya tuh Indru sumpah ini Pak Bayu, anjari Pak. Anjari tua taning, anjari tua pai, anjari cuka, anjari gol lainnya. Nah, kenapa bisa hanya tua pahi yang haram, yang 3 ini halal? Sementara sumbernya sama. Itu kan tidak cocok dengan akal saya itu, Nah. Tidak cocok. Kau kuliah S3, calon dokter, bila-bila bisa jawab. Saya bilang, "Pak, jadi mau tak bagaimana? Bila mau saya, tak kalah 1 haram semua. Atau 3 yang halal, halalkan semua. Karena sumbernya sama gitu." Makanya saya tetap minum sampai saya dapat jawaban yang masuk akal. Saya bilang, "Pak, nama-nama menjadi bilang ustaz ikutanan tidak akan pernah kita dapat jawaban. Kenapa? Karena kita menggunakan akal bukan agama. Tapi baiklah, karena kita tidak mau menggunakan dalil Al-Quran hadis,
kita tutup Al-Quran. Saya juga pakai otak. Saya jawab pertanyaan tak. Saya tanya kipak, ini jangan terima letak. Bilang, Mbak, ada beberapa ekor. Saya bilang, Pak, itu di pantaknya ayam tak berapa keluar? Bilang, 2 aja nak. Kalau bukan tainya, telurnya. Saya bilang, yang mana kita makan? Bilang, satu minum bayau nih. Bilang, kenapa kita tidak makan tainya? Nah, sumbernya sama nih. Tempat keluarnya sama. Bapak juga tidak adil. Harusnya kalau makan telurnya, makan juga tainya. Karena tempat keluarnya sama. Kalau tidak mau makan tainya, jangan makan telurnya. Itu baru adil. Nah, itu baru dia bilang, oh iya begitu. Bilang, iya. Mulai besok, Pak, kalau ayam tak bertelur, jangan makan telurnya. Kecuali kita makan juga tainya. Kalau ada telurnya ayam tak simpangan, Kak. Sampai 10 rak baru saya pergi ambil. Nah, ini orang-orang yang kadang-kadang mengakal-akali agama. Satu kasus yang lain, teman. Ya, gimana caranya puasa baru kau merokok? Bilang, duduk kau dulu. Masih ada ilmu ndak dapat. Duduk kau dulu. Dia bilang, ayat Al-Quran dan begitu juga hadis yang dikatakan dalam agama itu, Pak, tidak boleh makan, tidak boleh minum. Tidak ada ayat hadis menyatakan tidak boleh merokok. Larangan orang berpuasa cuma 3. Tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh berhubungan suami istri. Tidak ada ayat menyatakan tidak boleh merokok. Kalau saya makan ada bekasnya keluar air besar. Kalau saya minum keluar air kecil, air kencing. Tapi kalau saya merokok belum pernah saya kencing asap, buat besar asap. Tidak ada bekasnya. Saya bilang, wa na'udzubillahi min dzalik. Ini nih orang-orang mengakal-akali agama. Karena yang dipermasalahkan dalam agama bukan apakah ada asap keluar atau tidak, tapi kalau ada yang masuk ke mulut. Nah, itulah sebabnya kalau kita menelan ludah di bulan puasa tidak bakal puasa. Yang penting ludah itu masih dalam mulut baru ditelan. Umpamanya ibu-ibu lagi flu berat, ya tiba-tiba ditelan ludahnya, itu tidak batal. Kenapa? Masih ada dalam area mulut. Kecuali kalau sudah keluar di sini baru diisap masuk. Itu batal karena sudah keluar dari area mulut. Yang membatalkan puasa apapun yang masuk ke mulut benda asing, maka itu akan membatalkan puasa, termasuk di dalamnya asap. Ini yang tidak dipahami, teman. Jadi memang banyak di luar sana, Bapak Ibu, orang-orang yang mengakal-akali kita punya agama. Jadi ada 2 perkara yang menjadi orang lain. Kalau tetanggaku sudah kaya, orang hebat, pejabat, rajin sholat berjamaah, kenapa saya tidak? Ya. Yang kedua, menghindari larangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan coba-coba. Di balik satu bentuk larangan Allah, kalau kita langgar pasti ada akibatnya yang jelek. Ini dulu, Pak, ada di Cina